Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aris di Jatibarang, Indramayu di sana. Mas Aris itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mas Aris sendiri itu masih kuliah di daerah Jawa Barat sana, di dekat-dekat Bandung di situ ya. Dan Mas Aris itu waktu mengalami kejadian ini kebetulan dia itu lagi libur panjang. Biasa akhir semester, akhir tahun itu kan ada libur panjang, dan memang Mas Aris tidak mengambil semester pendek atau apa. Bodoh amat dengan hal seperti itu, aku mau pulang kampung pikirnya Mas Aris. Akhirnya sudah pulanglah kampung seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu adalah akhir semester 6 atau tahun ketiga Mas Aris itu kuliah di kampus tersebut. Dia pun pulang ke kampungnya di Jatibarang tersebut. Ya, seperti biasa rutinitas kalau misal lagi pulang kampung ya tentu saja ngumpul sama teman-teman lamanya ya. Dan liburan akhir tahun itu lumayan cukup panjang, mungkin sekitar hampir 1 bulan gitu ya, atau sudah 1 bulan. Kemungkinan seperti itu, narator sendiri udah lupa berapa lama liburannya itu. Nah, saat lagi masa kepulangan ini, disitulah Mas Aris mengalami ada satu kejadian horor. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Lagi-lagi ngingetin kawan-kawan, bawang gorengnya biji ini bawang renyah, bawang premium, bawang murni, tanpa campuran apapun, gak ada tepung, gak ada apa gitu ya. Dan digoreng dengan minyak yang tentu saja berkualitas. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan mungkin, atau udah lama nggak memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mampir di yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Aris tadi. Dan ya, ada sesuatu yang aneh. Jadi di hari pertama Mas Aris itu pulang, ini memang nggak langsung main ya, capek, ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga, baru Mas Aris itu istirahat. Dia itu pulang memang dari sana itu sekitar pagi, sampai rumah itu agak lumayan cukup siang, selepas zuhur lah itu baru sampai di sana. Ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 3, kok aku ngantuk ya. Akhirnya Mas Aris pun tidur. Jam 3 sore tidur, jam setengah 5 bangun, dan di tidurnya pada saat itu Mas Aris bermimpi. Jadi dia itu seolah-olah pada suatu malam, Mas Aris itu baru pulang dari kuliahnya, pulang ke rumah, maksudnya ke kampungnya, ke situ. Malam-malam pulang, ceritanya di mimpi itu tuh udah kemalaman, terus dia melihat rumahnya dengan pintu gitu kan, dan di samping kanannya itu ada kakeknya Mas Aris. Dia pun ke sana nyapa, "Mbah, malam-malam kok masih di luar?" katanya. Si mbahnya pun diem aja. Mas Aris itu masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba Mas Aris itu mendengar seolah-olah ini ada suara gerobak yang rodanya itu nginjek batu atau nginjek apa. Jadi di rumahnya Mas Aris ada bebatuan kerikil semacam itu ya, umum lah di halaman rumah gitu. Ini ada bunyi kredak-kredak, itu seolah-olah itu ada yang nginjak. Mas Aris pun, itu apa ya? Dia pun balik badan dalam mimpi. Dibukalah pintu depan lagi. Saat dibuka, Mas Aris itu melihat ada sebuah gerobak yang ditarik sama satu orang, dan satu orang itu berdiri di sampingnya. "Nyari siapa, Pak?" Mas Aris nanya begitu. Si orang tadi tuh diem aja, nengok di sana itu ada mbahnya lagi duduk. Ya udah, Mas Aris pun tutup pintu lagi, grep gitu kan. Udah dia ke sana, terus habis itu mimpinya itu berganti dan lupa gantiannya apa. Setelah itu Mas Aris terbangun. Saat terbangun, aku mimpi kayak gitu ya. Kok agak aneh, pikirnya Mas Aris, kok agak serem. Tapi
diem-diem aja Mas Haris di situ, nggak ngomong ke keluarganya. Karena apa? Keesokan paginya itu awalnya tuh lupa, bener-bener lupa, nggak inget kalau semalam itu mimpi seperti itu. Sampai siang hari baru Mas Haris keinget, dan rasa-rasanya udah basi kalau misal tak ceritain atau bagaimana. Udahlah, biarin aja, diemin aja. Nah, setelah itu dia pun mulai beraktivitas tuh. Malam harinya tuh main, ketemu sama teman-temannya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Setelah itu pulang lumayan cukup malam, jam 10, jam 11 kayak gitu pulang ke rumah. Habis itu dia pun istirahat ya. Istirahat itu udah lewat tengah malam sebenarnya. Sekitar jam 12 atau setengah 1 itu Mas Haris baru tidur. Nah, di tidurnya kali ini Mas Haris pun mimpi, cuman waktu itu tuh udah menjelang pagi ya. Mungkin saat mimpi itu sekitaran jam 3 atau jam 4 pagi. Dia mimpi hal yang serupa. Kejadiannya tuh mirip seperti kemarin, cuman bedanya kalau kemarin itu kan Mas Haris baru pulang ya, seolah-olah ya baru masuk ke rumah. Kalau di mimpi yang kedua ini tuh enggak. Dia itu seolah berada di ruang tamu, berada di ruang tengah. Cuman ruang tengahnya itu bukan ruang tengahnya Mas Haris, itu kayak rumah orang lain lah, nggak tahu rumah siapa. Terus dia bangun gara-gara itu mendengar ada suara gerobak lagi di depan. Dia bangun, terus sampailah di ruang tamu ya. Cuman saat sampai di ruang tamu itu, namanya juga mimpi ya. Seolah-olah itu bukan ruang tamunya, itu kayak kamar kosannya, terus dilewatin gitu kan. Begitu dilewatin, dia buka pintu depan pun itu bukan pintu depan rumah aslinya yang sekarang, melainkan pintu kosannya. Dibuka begini jegrek, bener aja di depan itu ada gerobak yang sama, ada seorang laki-laki. Itu jadi laki-laki tersebut atasnya tuh nggak pakai baju ya, di bawahnya tuh cuman pakai sarung. Sarung itu pun cuman sebatas lutut, warnanya tuh biru tua semacam itu. Ini loh, ini lagi yang kemarin. Pikirnya Mas Haris dalam mimpi, aku udah pesen pasir gitu. Pikirnya dia tuh seperti itu. Pak, nyari siapa Pak? Ditanya begitu. Masih diem aja sih Mas Haris. Kok diem aja orang ini? Pak, udah pesen pasir. Akhirnya kan ngomong kayak gitu. Aku udah pesen pasir Pak, udah pesen pasir. Itu diulang-ulang terus di dalam mimpi tadi. Sampai, yaitu Mas Haris itu terbangun. Saat terbangun itu udah hampir pagi. Loh, kok aku mimpi seperti ini ya? Aku udah mimpi 2 kali loh sama seperti ini. Ada apa ya pikirannya Mas Haris? Dia pun pagi itu bangun, udahlah sekalian sholat subuh kan. Akhirnya apa? Cerita sama ibunya. Bu, aku itu mimpi. Mimpi apa Riz? Jangan yang serem-serem, kata si ibunya. Ya aku udah tahu Bu, ini mimpi serem atau enggak. Tapi aku mimpi ini tuh 2 hari berturut-turut semenjak aku pulang Bu, kata si Mas Haris. Oh, mimpi apa Riz? Ada orang bawa gerobak Bu, laki-laki 2. Pakaiannya atasnya nggak pakai baju, bawahnya tuh pakai sarung warna biru. Itu orangnya hitam-hitam, kata si itu ya. Bawa gerobak gimana? Ya bawa gerobak, ada pegangannya begini. Itu kayak seolah-olah kudanya lah, cuman kudanya tuh pakai orang. Dan di sampingnya tuh ada orang berdiri. Ya aku tanya Bu, nyari siapa Pak? Itu diem aja, nggak jawab apa-apa Bu. Wah, kok apa ya Riz ya? Kok mimpinya begitu aneh-aneh aja? Sudah nggak usah dipikirin Riz, nggak usah. Iya Bu, aku juga nggak mau mikirin itu, kata si Mas. Ya, cerita itu ternyata tembus ke bapaknya, tapi memang nggak dapet respon apapun, tembus ke kakeknya juga gitu ya. Itu benar-benar nggak ada respon, nggak ada balasan apapun. Ya sudah, itu mungkin cuman mimpi biasa kali ya, atau jangan-jangan mereka tidak merespon karena mereka itu menyimpan satu ketakutan kali. Waduh, gimana ya, kata si Mas Haris. Semoga tidak terjadi apapun. Sampai akhirnya Mas Haris kan memang kepulangan kali ini tuh libur panjang ya, jadi lumayan cukup lama. Sekitar 1 minggu di rumah. Mas Haris kalau malam hari, ini kan dia misal baru pulang dari tempat temen ya. Dia pulang biasanya jam 11, jam 12 malam itu udah pulang. Sesekali malam minggu itu benar-benar sampai subuh. Nah ini di kepulangan suatu malam waktu itu, pulang ke rumah, dia tuh baru masuk dan
waktu itu dia sempat sholat dulu, mau istirahat. Nah, saat udah selesai dalam perjalanan dari ruang sholat menuju ke kamarnya, Mas Haris itu mendengar, dan ini tuh bukan mimpi, kali ini tuh bukan mimpi beneran, itu gedek-gedek itu di depan sana. Duh, itu kok kayak suara yang di mimpiku, kayak ada gerobak siapa ya? Kalau motor itu ada bunyi mesinnya, ini tuh nggak ada, cuman kayak batu kerikil yang diinjak-injak pakai gerobak yang lumayan cukup berat gitu, jadi menimbulkan bunyi yang khas. Dan karena malam hari sepi, suara itu tembus ke telinganya Mas Haris. Didatengin lah ya, karena dia juga penasaran kan, mendekat ke sana ke pintu depan. Suara itu udah berhenti sebenarnya, cuman Mas Haris penasaran, ya dilongok lah begini dari jendela. Begitu dilongok, di depan itu ndak ada apa-apa, cuman ya Mas, kok nggak ada apa-apa ya? Udahlah, dia pun mau balik lagi ke kamar. Saat mau balik lagi ke kamar, suara itu terdengar lagi, jalan. Ya Mas Haris balik ke jendela, coba dibuka, itu pun ndak ada. Dia merasa takut gitu kan. Wah, ini nggak beres, udah masuk aja, masuk. Akhirnya masuklah dia ke dalam kamar. Mau istirahat, kepikiran terus, ada apa ya? Aku mimpi 2 kali. Plus tadi itu aku beneran ngedenger loh, tapi kok nggak ada suaranya. Itu tuh suara apa sebenarnya? Nah, Mas Haris sendiri itu adalah ngambil jurusannya itu jurusan matematika. Dia itu orangnya itu logis. Nggak mau langsung menghubungkan sesuatu dengan mistis misalkan. Kalau ada bunyi kerikil seperti itu langsung dihitung, jarak segini, mungkin kekuatan suaranya segini, nembus pintu dan yang itu kedengeran, masih masuk akal kedengeran. Dan samping kanan kiri, kalaupun itu memang ada di tetangga, rumah yang dengan kerikil-kerikil itu jaraknya jauh. Samping kanan kiri itu nggak ada. Mereka tuh nggak ada pakai krosok begitu, nggak pakai kerikil. Satu-satunya sumber bunyi itu ya dari depan rumah ini, dan tadi tuh memang jelas banget ini dari sana gitu. Tapi kok nggak ada, tapi kok nggak kelihatan. Ya dipikirin seperti itu sampai akhirnya ngantuk. Saat ngantuk dia pun tertidur. Nah, dalam tidurnya kali ini untuk ketiga kalinya Mas Haris itu kembali bermimpi. Dia mimpi hal yang serupa, cuman kali ini Mas Haris posisinya itu udah di depan pintu. Ramai di rumah tersebut, gerobak. Mas Haris posisinya di luar, di depan itu banyak orang yang Mas Haris sendiri itu nggak kenal. Ada kenal 1-2 itu malah teman kuliahnya yang nggak mungkin banget berada di situ ya. Ini mereka tuh kayak lagi pada duduk-duduk semuanya, Mas Haris di depan. Ini kok rame ya, kok rame, kepikiran seperti itu. Cuman waktu itu nggak tahu ada apaan. Nah, tiba-tiba gerobak itu datang. Dan waktu itu bukan malam, melainkan sore hari. Gerobak itu datang, kecek. Gerobaknya udah datang. Dalam mimpi Mas Haris itu seolah-olah sudah mengenal gerobak itu. Gerobaknya udah datang. Terus apa? Dari dalam rumah. Ini digotong-gotong begini, nggak pakai alat apapun. Beberapa orang yang Mas Haris nggak kenal itu membopong, menggotong, menggendong begini satu bungkusan, yaitu bungkusan orang, bungkusan jenazah begitu ya, pocongan lah seperti itu, dibawa begini. Dan apa? Si sosok pocongan tadi itu dimasukkan atau dinaikkan ke atas gerobak tadi. Mas Haris pun yang ngelihatin itu ya, dan itu rasa-rasanya di dalam mimpi ini kesannya gitu, itu tuh sakral, menakutkan gitu ya, penuh dengan hal mistis, hawanya itu berat di dalam mimpi itu seperti itu. Apalagi itu sore hari udah kayak menjelang maghrib. Orang-orang yang ada di sana itu pada berdiri semua, diangkat-angkat ini dimasukin ke dalam gerobak. Setelah dimasukin ke dalam gerobak, berjalanlah gerobak tadi ke sana. Ini orang-orang yang ada di situ semuanya pada ngikut gerobak tadi ke sana kayak ngawal sampai orang terakhir ya yang Mas Haris nggak kenal. Mas Haris sendiri
diem di depan rumah di sana, dia itu nggak ikut barisan itu. Ah, aku bukan bagian dari mereka, pikirnya Mas Aris. Aku bukan bagian dari mereka, aku nggak usah ikut lah. Lagian aku nggak kenal itu siapa gitu kan. Nah setelah itu Mas Aris bangun. Saat bangun itu takut, bukan main, benar-benar takut. Langsung bangunin bapak sama ibunya. Pak, Bu, kenapa gitu kan. Pak, aku mimpi lagi, kata si Mas Aris. Mimpi apa, Riz? Mimpi yang sama, Riz, yang kayak kemarin. Iya, Bu. Iya, Pak. Mimpi yang kayak kemarin. Gimana mimpinya? Ya, diceritakanlah tadi mimpi itu dari awal sampai akhir. Yang Mas Aris itu ndak ikut. Ibu pun mulai khawatir. Pak, kenapa ya, Pak? Ya, jangan-jangan mau ada yang meninggal, Pak, di rumah ini, kata si ibu. Udah boleh ngomong begitu. Udah usah dipikirin, kita berdoa aja, kata si bapak. Ya memang gak tahu ya ada solusi apa itu, intinya udah kita berdoa aja, yuk kita berdoa aja. Sepanjang Mas Aris mampu mengingat, di rumahnya itu ndak ada orang yang dalam kondisi sakit ya. Semua itu sakit ya, kalaupun sakit wajar lah begitu ya, sakit gatel, panu atau apa gitu. Bukan sakit-sakit yang dikategorikan bisa menimbulkan kematian, intinya seperti itu. Cuman kok kayak gini nih, ada apa ya kira-kira ya? Siapa ya gitu? Aku takut juga. Takutnya itu kakekku meninggal. Soalnya apa? Di dalam mimpiku yang pertama, aku itu melihat kakek duduk di depan, tapi iya masa mau meninggal duduk di depan sana. Lagian kakekku juga masih sehat kondisinya. Nah, kakeknya Mas Aris itu tinggal tepat di sebelah rumah di situ, sama neneknya, sama ada buliknya juga di situ. Kayaknya udah deh, kakekku nggak mungkin lah, enggak lah, masih sehat, bergas begitu. Ya sudah, Mas Aris pun berusaha mencoba melawan itu. Mau tidur, dia biasanya nggak berdoa. Ini tuh membaca doa khusus. Minta, tolong dong aku jangan mimpi lagi, jangan mimpi yang aneh-aneh lagi. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah malam itu Mas Aris itu nggak mimpi sama sekali. Bener-bener nggak mimpi. Sampai kurang lebih sekitar 2 minggu Mas Aris berada di rumah semasa liburan tersebut. Ini secara tiba-tiba benar-benar lumayan cukup mengagetkan gitu kan. Kakeknya Mas Aris itu tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu sakit yang mendadak ya, yaitu stroke. Dikabarin ini bulenya dari samping, Aris, Mas, Mbak, gitu dipanggil-panggil. Kenapa bule, kenapa? Perasaannya Mas Aris sudah ndak enak waktu itu. Aduh gitu kan, pasti sesuatu nih, pasti sesuatu. Bener aja datang ke sana, kakeknya itu posisinya itu udah stroke, udah parah ya, udah tergeletak begini, mohon maaf, mulutnya juga udah ngebuka, terus bernafasnya pun sudah apa ya, ngelokor gitu ya, udah ngorok semacam itu. Aduh ini kayak gini stroke. Ya udah bawa ke rumah sakit. Wah, wis pikirannya Mas Aris itu yang tadinya liburan itu aku pasti seneng gitu kan, ketemu sama teman-teman, hidup di rumah begini semuanya normal. Ternyata ada yang sakit seperti ini, bubar semuanya, wis buyar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tentu saja sedih. Mas Aris pun mimpi Mas Aris itu jadi terkenal di sana. Iya Riz, kamu mimpi itu Riz. Kerabat-kerabatnya Mas Aris, iya aku mimpi selama beberapa hari begini-begini gitu kan. Sampai Mas Aris itu bosen ngebalesnya dan males membahas masalah itu ya. Ya intinya kayak gitulah. Mimpinya Mas Aris juga menjadi momok. Bahkan ada yang sampai bilang, jangan-jangan ini kali ya kakek emang mau diambil, intinya seperti itu. Berarti yang kamu lihat Riz itu yang dimasukin gerobak si Mbak Riz mau diambil. Iyalah, aku juga tahu, kata Mas Aris pun akhirnya berpikir begitu, mengakui memang iya. Kalaupun ada yang diambil, dimasukin ke gerobak, itu ya kemungkinan paling besar ini kakek. Soalnya kondisinya sudah seperti ini, udah benar-benar di ujung. Dirawat selama 2 hari. Kakeknya
nggak mengalami perbaikan, dan akhirnya dari pihak rumah sakit pun bilang kurang lebih ya, Pak, Bu, ini tuh sudah terlanjur gitu ya, udah parah. Kalaupun dilakukan operasi pembersihan itu yang pecah, pembuluh darah yang pecah itu dibersihkan, kondisinya nggak akan membaik. Jadi kondisi terbaiknya itu adalah lumpuh total, katanya begitu. Dan ya, kalau menurut saya sih kita berdoa aja, menurut kami. Dari pihak rumah sakit sudah melakukan yang terbaik, dan ya ini kerusakannya udah parah, Pak, Bu, gitu. Dan kami tidak sanggup, kalaupun Bapak sama Ibu masih mau memperjuangkan, nanti kami rujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan itu jauh gitu ya. Tapi ya pihak keluarga, ya kakek kondisinya juga udah sepuh, mau bagaimana, nggak tega begitu ya, kalau misal dioperasi atau apa dengan resiko yang tinggi juga. Ya sudah, mau bagaimana lagi, ya udah dok, kami diskusi dulu gitu ya, akhirnya dibawa pulang lah. Jadi intinya itu tuh kayak memberi asupan oksigen secara terus-menerus, organ sendiri itu masih berfungsi meskipun nggak maksimal 100%, tapi mereka itu masih dapat suplai oksigen. Cuman yaitu tadi, pusat kehidupannya, otak sendiri itu udah rusak. Jadi cuman organ yang bergerak, yang namanya kesadaran mungkin ya, itu udah rusak. Dan bagaimanapun itu udah inilah, boleh dibilang sebenarnya kakek itu udah nggak ada, tapi secara fisik masih bergerak. Intinya dibawa pulang, keluarga sebenarnya belum 100% memutuskan, cuman ngikutin, oke, pihak rumah sakit kita bawa pulang, nanti kalau memang udah ini, keputusannya nantilah, kita diskusi dulu sama orang-orang gitu kan. Dibawa pulang lah, akhirnya dibawa pulang itu pagi, siang, di rumah itu selama beberapa jam kakek, ya kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam, dan akhirnya kakek pun menghembuskan nafas terakhir, meninggal kakeknya Mas Haris. Itu benar-benar pukulan dan gila ya, mimpiku gitu ya. Kok plak bener gitu ya, kok seperti ini. Tapi ya udah enggak apa-apa, memang udah takdirnya. Ini usianya atau umurnya kakek memang segini aja. Dan ya wis lah, harus diterima, harus ikhlas. Akhirnya itu acara pemakaman pun dimulai. Nah, ini kan meninggal itu siang ya. Jadi mau langsung, rencana itu mau langsung diurus dan sebagainya, biar sore, setidaknya paling lambat itu sekitar jam 5, pemakaman itu dilakukan. Jadi sebelum maghrib gitu. Dikejar semuanya, kekejar. Dan sekitar jam 5 sore lewat, ini warga udah pada berkumpul. Mas Haris itu berdiri di teras di sana, dan dia itu merasa dejavu gitu. Duh, aku kok pernah mengalami seperti ini, cuman bedanya kalau di mimpiku aku nggak mengenal siapapun, tapi di kondisi ini ya semua warga sini aku kenal ya. Dan itu tadi dikeluarkan dari dalam rumah, cuman posisinya kan pakai keranda. Kalau dalam mimpinya Mas Haris itu digotong begini, dimasukin ke gerobak. Ini dibawa keluar, langsung diangkut di situ. Mas Haris itu cuman berdiri di sana. Rombongan itu udah pada jalan, ayo Riz gitu kan. Iya, sebentar lagi. Mas Haris itu menunggu sampai adegan terakhir. Ke sana, jalan semuanya sampai orang terakhir, baru ada yang ditinggal di rumah. Ini yang mau ngelayat itu yang terakhir. Mas Haris pun jalan di belakang di situ. Baru melangkah beberapa langkah, samar-samar dan begitu cepat, sekitar 2 detik kata Mas Haris. Mas Haris itu melihat gerobak yang muncul di mimpinya. Kalau misal rombongan itu ke arah kiri, gerobaknya itu ke arah kanan, ke sana. Aku kok melihat itu ya gitu ya. Akhirnya sudahlah, diurusin aja masalah pemakaman tadi. Mas Haris pun singkat cerita sampai di pemakaman, dan ya pemakaman dilakukan secara hikmat, dan waktu itu kondisi juga udah mulai lumayan cukup gelap. Selesai itu tepat azan maghrib.
Dan di situ kuburan waktu itu, kata Mas Aris, beda dengan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang itu udah terang. Cuman pada saat itu kuburannya masih gelap, masih ada pohon besarnya waktu itu ya. Jadi sore-sore itu ya terlihat lebih gelap lagi, lumayan cukup menyeramkan lah. Nah, di sudut makam yang lumayan cukup luas itu, yang di bagian belakangnya sana itu ada kebonan sedikit, baru nanti rumah warga gitu ya. Ini di ujung yang gelap sana, Mas Aris ngelihat ada 2 orang. Ini adalah orang yang dilihatnya di dalam mimpi bersama gerobaknya itu berdiri di sana kayak ikutan ngelayat, cuman posisinya itu terpisah di belakang sana. Mereka ya gitu ya. Mau tak deketin atau enggak, mau tak deketin juga mau ngapain? Aku juga enggak kenal, lagian orang itu juga serem. Akhirnya Mas Aris pun cuman diem aja, pemakaman pun selesai. Mas Aris ke sana jalan sama rombongan yang lain, nengok ke titik yang tadi di mana gerobak itu ada. Gerobak itu pun sudah menghilang dan Mas Aris pun akhirnya pulang ke rumah ke sana ya buat bantu-bantu ngurus itu tahlilan dan sebagainya. Akhirnya itu kakek itu meninggalnya tepat, kata si Mas Aris. Ya tepat pas aku liburan. Jadi aku bisa full ngurusin semuanya gitu waktu itu. Akhirnya sudah, cerita Mas Aris pun berakhir sampai di situ. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Aris di Indramayu sana, di Jatibarang ya. Bukan salah sebut, bukan Aji Barang. Takutnya tadi salah sebut, itu di Jatibarang. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, kawan-kawan yang udah ngasih hype gitu. Hey, ini ada fitur baru yang narator juga nggak tahu. Juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.